Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan hari ini kita ada karena anugerah Tuhan yang terus menyertai kita. Saya menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami melalui online. Selamat datang, kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan dengan satu duduk sejenak. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Mazmur 9 ayat 1. Kami bersyukur Tuhan atas segala hal yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Hari demi hari Kau terus menyertai kami dengan memberikan kami kesehatan dan kekuatan yang sempurna. Kiranya Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupan kami ya Tuhan. Sebentar kami ingin menaikkan pujian iman kami sebagai rasa syukur kami kepada Engkau. Kiranya Tuhan disenangkan dan dimuliakan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kami berdiri. Bisa salam ke kiri kanan dan katakan Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Kita percaya bahwa Tuhan terus menyertai dalam kehidupan kita, sebab Tuhan Allah kita, Allah yang hidup. Kita naikkan pujian anggur baru.
setia Tuhan di sepanjang hidup kita. Kita akan tinggikan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang lebih dari segalanya yang ada di dunia ini. Lebih dalam ku menyembah Engkau Tuhan. Kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukuri apa yang Kau telah berikan dalam hidup kami. Sebab kasih setiamu selalu dalam kehidupan kami. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagiku segala pujian dan kemuliaan. Mari kita katakan sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Kamu laki-laki berkepala untuk berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Sungguh besar setiamu. Kita kaum laki-laki untuk mensyukuri Allah di sepanjang hidup. Darahmu telah layakan kehidupanku. Kaum laki-laki akan menyanyi pujian. Tiada kata yang bisa kamu lihat untuk berdoa bersyukur kepada Tuhan. Tiada kata yang bisa, yes, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita sama-sama meninggikan Kau Tuhan. Engkau Tuhan, melebihi
mensyukuri apa yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Berkat kemurahan-Mu, kesehatan, kekuatan yang sempurna yang Tuhan berikan selalu dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya pujian menyembah kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui pujian menyembah kami ya Bapa. Dan sebentar kami juga akan siap belajar kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Ini kita akan memberikan yang terbaik apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita melalui persembahan perpuluhan. Panggilan memberi yang terambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita akan pujian Allah itu baik. Terima kasih Tuhan, berkati untuk setiap yang sudah memberi. Tuhan akan berkati lebih lagi dalam setiap pekerjaan, usaha, keluarga,
dan semuanya adalah berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini yang terambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Kita baca silih berganti. Ayat 22 kami yang di depan akan membacanya. Ayat 23 Bapak Ibu Saudara kita baca silih berganti sampai 25. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Bapak Ibu Saudara 23. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita dan Tuhan akan mempersiapkan semua kebenaran firman Tuhan yang telah dibacakan oleh hamba-Nya Bapak Hans. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan pujian. Aku mau seperti Tuhan Yesus, kami mau dibentuk Tuhan supaya kami bisa semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Bagian bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu ku dibawa.
apapun ketika kami berada di luar Kau. Maka dari itu, sempurnakan kami, bentuk kami lebih lagi agar kami menjadi bejana-Mu yang indah, menjadi berkat bagi sekeliling kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan diri untuk mendengarkan firman. Biar Tuhan yang akan memperlengkapi kami semua, untuk kami dapat menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terima kasih untuk para penata layang hari ini. Dan sungguh bersyukur karena kita dibawa untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Ya, shalom Bapak Ibu. Hari ini adalah hari yang sukacita untuk kita semua, dan saya yakin bahwa kasih Tuhan bagi kita tidak pernah usai dari dulu sampai detik ini. Dan saat ini firman Tuhan bertema bertumbuh versus berproduksi. Apa bedanya bertumbuh dengan berproduksi? Dan yang pertama adalah, kenapa kita buka ayat yang tadi? Kebetulan sedang mati. Dan ayat yang Tuhan sampaikan dari Galatia 5 ayat 22 sampai 25, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kenapa ayat ini diberikan bagi kita juga saat ini? Yang pertama adalah buah roh adalah sebagai tanda bahwa kita bertumbuh. Pertumbuhan yang sejati dalam kehidupan orang-orang percaya adalah adanya buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan yang selanjutnya. Dan yang pertama adalah kasih. Kasih dalam ayat ini adalah kasih yang apa tuh? Karena kasih itu ada kasih eros, storge, philia, dan juga agape. Nah, kasih yang ditaruh, diletakkan di ayat ini adalah kasih agape. Kita tahu yang kasih agape ya, kasih yang selalu memberi tanpa meminta kembalinya tanpa meminta balasan. Kasih yang selalu memberi apapun kondisi, apapun masalah, tapi Tuhan mengajarkan kita untuk selalu mengasihi tanpa meminta balasan. Sanggup? Silakan dijawab masing-masing. Dan yang kedua, sukacita. Nah, sukacita ini bukan kebahagiaan yang tergantung kepada keadaan. Kalau kondisi kita habis gajian, sukacita ya, mukanya sumringah gitu. Apalagi sudah mendekati tanggalnya, oh Tuhan, terima kasih, rekeningku kembali terisi. Pertanyaannya, ketika rekeningnya terisi, hanya sekedar mampir atau menetap di situ? Kebanyakan mampir, sama berarti, semuanya mampir. Karena itu bukan milik kita, dibagikan lagi kepada yang lain, betul ya? Nah, sukacita dalam ayat ini tidak bergantung kepada keadaan ketika kita gajian, ketika kita sedang dapat bonus, ketika kita menikmati hal yang bahagia, tidak. Tetapi dalam kondisi apapun, sukacita tetap ada. Itu yang sulit, betul ya? Yang sulit untuk kita lakukan. Tetapi Tuhan mengajarkan dari buah roh, salah satunya adalah jangan bergantung dalam keadaan apapun ketika kita bersukacita. Nah, yang selanjutnya adalah damai sejahtera, yang artinya bukan sekedar tidak ada konflik, melainkan keutuhan, ketenangan batin, keharmonisan yang datang dari hubungan antara kita dengan Tuhan. Utuh, sama dengan sukacita tadi. Tidak tergantung dengan apapun itu, kondisinya apapun, kita dengar berita tentang apapun yang negatif segala macam, tapi hati dan hidup kita tetap merasakan damai sejahtera. Yang artinya kondisi apapun itu kita akan terus
memiliki damai yang dari Tuhan. Dan yang selanjutnya buah roh sebagai tanda pertumbuhan sejati adalah sabar. Sudah sabarkah hari ini? Haleluya. Sama kalau gitu ya, sabar. Ayo cepetan kita mau ke gereja, ayo cepetan kita mau berangkat kerja, ketemu orang lain di jalan lagi. Banyak ngelus dada ya. Nah, kalau kesabaran dalam ayat ini Tuhan bilang artinya adalah kemampuan untuk menanggung penderitaan, menanggung ketidakadilan dengan tenang dan ketahanan, tidak mudah menyerah. Hari-hari ini apakah sudah dengar berita tentang gantung diri, bunuh diri? Ada? Mungkin ada ya. Tanpa kita menyadari ternyata banyak orang di luar sana sudah menyerah dengan kehidupannya. Padahal Tuhan masih kasih koma, masih mau melanjutkan. Kamu besok begini ya, besok hari kamu begini ya. Tapi ternyata ketika kita tidak ada hubungan dengan Tuhan, maka habislah sudah. Kita akan menaruh titik. Pernah nggak saya merasakan putus asa? Wah, pernah. Sampai satu waktu saya cuma ketika itu saya berada di kosan dan saya bilang, Tuhan, ini hidup berat banget ya. Masalah belum beres, tapi ada lagi. Yang satu belum selesai, tambah lagi. Waktu itu akhirnya saya naik ke lantai 3, dan lantai 3 itu masih dalam ruang yang kosong, belum jadi apa-apa. Tempat kami biasa jemur pakaian. Dan di sana saya cuma kepikir, wah, kayaknya lompat dari sini enak kali ya. Ya minimal langsung meninggalkan gitu. Cuma ada pikiran lagi, lantai 3 loh, paling kamu cuma patah tulang, tangannya patah, kakinya patah. Setelah itu masuk rumah sakit, apa yang terjadi? Saya malah makin menderita atau makin senang? Kagak mati, malah makin menderita. Tambah lagi sudah jatuh ketimpa tangga pulang, benjut, benjol, mualah, udah patah tulang segala macam. Tapi malah, inilah yang ketika saya mulai berpikir bahwa, oh iya, hubungan saya sama Tuhan itu gimana ya? Apakah saya masih bangun hubungan dengan Tuhan? Dan setiap waktu, kita tidak hanya bangun hubungan ketika kita bangun pagi, tapi setiap saat, setiap tindakan kita, setiap aktivitas kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena kenapa? Kalau tidak bangun hubungan kita dengan Tuhan, gampang banget namanya putus asa. Mudah sekali. Ada yang pernah putus asa? Mungkin ada. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa ketika saya melihat Bapak Ibu masih ada di sini, artinya masih punya Tuhan, masih punya harapan, dan meyakini bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Dan buah roh yang selanjutnya adalah kebaikan. Dorongan untuk melakukan yang baik bagi orang lain, yaitu adalah kemurahan yang aktif. Tidak hanya berkata, saya kasihan dengan dia, saya kasihan dengan dia, tetapi tidak ada tindakan nyata bagaimana kita memurah hati ketika kita hanya bisa berkata tapi kita tidak bertindak. Yang dimaksud adalah kebaikan di sini adalah kita bergerak melangkah untuk memberi pertolongan kepada siapapun itu, tidak pandang bulu. Nah, yang selanjutnya, kesetiaan. Dapat dipercaya, teguh dalam janji dan komitmen baik kepada Allah maupun kepada sesama. Amin ya. Tuhan itu setia bagi kita. Pertanyaannya, kita setia nggak sama Tuhan? Saya kadang suka lupa. Waktu beberapa hari yang lalu, bangun, biasa, bangun segala macam aktivitas di jalan baru datang. Kita belum berdoa, doa. Nah ini setiap berdoa. Kalau saya berdoa, tutup mata, nyasar kita. Masuknya nggak ke jalan tapi nyungsep ke selokan. Karena saya minta istri yang berdoa, Tuhan tolong pimpin kami. Karena kenapa? Rasanya ada sesuatu yang aneh. Ada sesuatu yang membuat damai sejahtera kami itu hilang. Kok kayak
kayaknya baru jalan berapa kilometer ada yang mengganjal, apa ya? Doa. Aduh. Akhirnya saya bilang, istri tolong berdoa. Kita belum berdoa tadi. Ayo kita berdoa. Nah, kesetiaan kita membangun hubungan dengan Tuhan pun akan diperhitungkan untuk membangun kehidupan rohani kita. Dan buah roh yang selanjutnya adalah kelemah lembutan. Bukan lemah lembut yang begitu ya, tetapi kekuatannya terkendali, tidak mudah marah, rendah hati, ditegur, bersyukur. Kalau saya paling suka dikritik, kritiknya pedas gak apa-apa. Karena apa? Konsep yang saya tanamkan dalam pikiran saya adalah omongan orang yang negatif kita masukkan, tapi kita putar balikan 180 derajat, jangan 360 derajat, balik dia kata 180 derajat, yang artinya ketika orang berbicara negatif kepada kita, merendahkan kita sedemikian rupa, diinjak-injak sedemikian rupa, tapi ketika kita menangkap itu sebagai suatu kritikan, saran yang berguna buat kita, kita putar balikan menjadi sebuah motivasi. Dan itulah yang kami lakukan. Ya, dengan Pak Adik begitu juga. Ketika orang lain menganggap kita, kamu masih muda, kamu masih belum mampu, kan? Tapi kita buat itu menjadi sebuah motivasi. Kami tunjukkan dengan cara kerja, cara hasil. Kami tidak mau banyak bicara, kami tidak mau terlalu banyak berpikir dan segala macam. Yang penting kami tunjukkan dengan hasil. Tapi banyak orang yang 360 derajat. Ketika ditegur, aduh sakit hati, aduh mental healthy, dikit-dikit psikolog, gila kan? Yang artinya mental orang-orang Kristen bukan adalah mental-mental yang mudah patah, tetapi mental yang Tuhan berikan kuat supaya apa? Kita bangun hidup kita sedemikian rupa, bangun hubungan kita dengan Tuhan supaya kita bisa lemah lembut kepada yang lain. Dan yang selanjutnya adalah penguasaan diri. Mengapa penguasaan diri ditaruh paling akhir? Ada yang tahu? Penguasaan diri selalu ditaruh dalam akhir. Karena dalam kasih kita perlu menguasai diri. Karena dalam kesabaran kita perlu menguasai diri. Betul ya? Penguasaan diri ditempatkan di paling akhir karena kita harus belajar untuk menguasai diri terhadap hawa nafsu, kedagingan, dan kita harus hidup sesuai dengan Tuhan. Nah, yang kedua adalah apa bedanya bertumbuh dengan berproduksi? Bertumbuh perbedaannya berfokus pada kualitas karakter dan transformasi internal yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ketika kita bertumbuh, maka buah rohnya akan secara alami sebagai ekspresi kita dari siapa kita di dalam Kristus. Beda lain halnya dengan ketika kita berproduksi. Produksi seringkali berfokus pada kuantitas, penampilan, dan juga usaha manusiawi yang kita bisa memproduksi banyak kegiatan, banyak doa, atau banyak bantuan sosial. Tapi motivasinya bukan dari hati, motivasinya dari pikiran, yang akhirnya membuat kita gimana caranya supaya kita eksis. Nah, tapi yang Tuhan inginkan adalah tidak hanya berproduksi. Tuhan ingin kita bertumbuh, terus bertumbuh melalui tanda-tanda bertumbuh adalah buah roh yang tadi. Berproduksi rasanya wah, supaya kita memunculkan, tapi yang dimunculkan malu sering nyangkut itu bukan Tuhan ya, tapi siapanya? Yang dilihat siapa? Saya, kita. Nah, pertanyaannya adalah harusnya siapa yang lebih besar? Tuhan, bukan saya. Saya cukup pada yang besar, sudah cukup. Kalau tambah lagi nanti motor saya nggak naik-naik lagi. Nah, Bapak Ibu, berproduksi dan bertumbuh. Tuhan menginginkan bahwa kita itu bertumbuh. Bertumbuh melalui tanda-tanda dari buah roh. Ada salah satu kesaksian dari persekutuan
cabang kita di Cipapung, kita memang sedikit, tapi rasa kerinduannya itu beda. Ada salah satu simpatisan yang datang dan bilang begini, Bu, ketika itu sedang diantar pulang, dan ketika pulang ibu ini bilang, kenapa ya setiap ada persekutuan di hari Jumat dan hari Minggu, kayak saya tuh harus wajib datang, nggak boleh ninggalin. Sekalipun saya lagi di mana, saya harus dan wajib datang. Wah, saya cuma bilang bahwa salah satu pertumbuhan rohani adalah rindu untuk datang ketemu Tuhan. Bukan untuk ketemu saya dan istri atau teman-teman yang lain, kan? Tapi dia bilang, saya rindu. Yang artinya meskipun sedikit, kita ada pertumbuhan secara rohani dalam diri kita masing-masing. Kita datang bukan hanya untuk sekedar datang ibadah pulang, enggak. Tapi yang kemarin saya dapat adalah pertumbuhan rohani adalah kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan. Begitupun ada perubahan yang dialami oleh seorang jemaat, dan dia bilang begini, istrinya bilang begini, saya bersyukur Pak, kalau dulu dia kalau disuruh doa, aduh, haleluya puji Tuhan, kudu diomel-omelin dulu. Tapi ternyata setelah ikut persekutuan, gak perlu disuruh. Setiap kali dia mau berangkat kerja, mau berangkat nge-grab, selalu dia di mobil berdoa. Artinya apa? Ada perubahan hidup, ada buah rohani yang akhirnya terus dalam kesetiaan dia terus berdoa. Tuhan berkati kan? Tuhan berkati. Nah, inilah yang Tuhan mau. Dan yang terakhir adalah hidup oleh roh, dipimpin oleh roh. Ayat yang ke-24 sampai ke-25, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Menyalibkan daging adalah keputusan yang radikal. Keputusan yang radikal yang pastinya akan sulit kita lakukan. Kenapa? Kita menyalibkan apa keinginan kita, apa harapan kita, dan fokus kita hanya kepada Tuhan. Berat nggak? Berat. Kenapa saya memilih untuk menjadi guru atau menjadi hamba Tuhan? Padahal ketika saya dulu, kalau sekarang masih kerja mungkin di Yamaha, mungkin saya sudah menjadi mekanik, mungkin sudah menjadi kepala mekanik, atau mungkin sudah menjadi kepala-kepala yang lain. Tetapi seperti Tuhan tidak mengizinkan. Kenapa? Ya akhirnya sekarang saya sadar bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu terlebih penting dibandingkan apapun yang di dunia ini tawarkan. Kalau dulu saya bisa jadi kepala mekanik, gaji gede dong, gede, enak, senang saya. Tapi ternyata bukan itu. Bukan itu yang Tuhan inginkan bagi kami. Tuhan tempatkan kami di tempat yang dimana Tuhan bilang cukup. Cukup. Dan ketika kita, kayak saya tuh iri dengan orang-orang lain. Wih, masa tuh lihat teman-teman, wih, motornya bagus-bagus ya, kita motornya ini. Tapi dari situ saya cuma bilang, wow, kalau sekarang saya masih punya motor, artinya Tuhan masih pelihara. Saya harus lihat ke bawah lagi. Berapa banyak orang yang nggak punya motor, yang harus kerja jalan kaki, kerja harus naik sepeda, dan lain-lain. Akhirnya saya mulai berpikir bahwa ya, Tuhan menempatkan kita bukan berarti di mana kita ditempatkan bukan tidak jadi berkat, malah jadi berkat. Yang selanjutnya, hidup oleh roh, yang artinya bahwa sumber kehidupan kita adalah Roh Kudus, karena kita telah menerima hidup yang baru. Dan hidup dipimpin oleh roh adalah respon kita terhadap hidup yang diberikan roh, dan kita harus secara sadar memilih untuk berjalan seirama, melangkah bersama atau mengikuti jejak Roh Kudus setiap hari. Dan ini adalah proses penyerahan dan ketaatan yang berkelanjutan.
reproduksi atau kita lebih fokus kepada pertumbuhan? Apakah kita sibuk dengan kegiatan yang rohani yang terlihat tetapi mengabaikan transformasi atau perubahan hati yang dikerjakan oleh Roh Kudus? Tuhan tidak mencari pekerjaan yang banyak dari kita, melainkan buah yang sejati. Ia ingin kita bertumbuh dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan ini adalah tanda bahwa kita benar-benar hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik dan worship leader serta singer untuk kita sama-sama menaikkan pujian. Mengiring Yesus. Biarlah mengikuti Yesus itu adalah kesukaan hati kita. Dan kita rela untuk melepas setiap hak kita untuk mengenal kehendaknya di dalam hidup kita. Saya undang Bapak Ibu untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Semua karena anugerah hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah.
keraguan kami, namun karena Roh-Mu yang memimpin setiap kehidupan kami, menuntun kehidupan kami untuk kami menjadi orang, menjadi umat-Mu, menjadi orang-orang terkasih Tuhan yang lebih baik. Dan kami boleh menjadi berkat melalui buah-buah roh kami yang kami miliki. Biarlah orang dapat melihat bahwa Tuhan memakai kami semua di tempat ini menjadi berkat yang indah bagi orang lain. Terima kasih Tuhan untuk firman. Berkati setiap jemaat di tempat ini, biarlah semua dalam pertolongan Tuhan untuk melakukan firman. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat hati pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak-anakmu, menantumu, dan bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah pendidikan anakmu dan cucumu yang diberikan hikmat, kepintaran, dan kecerdasan. Tuhan akan memakainya menjadi anak yang luar biasa. Diberkatilah dalam segala usaha dan pekerjaan yang kau lakukan. Tuhan akan membuatnya berhasil. Kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Diberkatilah engkau dalam masa mudamu, karirmu, dan diberikan pasangan hidup yang sepadan, yang takut dan cinta akan Tuhan. Kiranya kita semua bisa menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Ulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Tuhan menuntun hidup.